wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Tiada kata yang paling indah yakni memanjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Hidayah Sekanandi ini, dan insyaallah pula sesaat lagi kita akan meninggalkan suatu bulan suci, yakni bulan suci Ramadan. Semoga dalam bulan-bulan ini, di hari-hari ini kita mendapatkan suatu hikmah keberkahan dalam bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada sang Rabbi kita, suri tauladan kita, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Insyaallah pula kita di yaumil akhir nanti diakui selaku umatnya dan disertai syafaatnya. Amin Allahumma amin. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah taklim subuh yang bertema tanda Lailatul Qadar dan kapan Lailatul Qadar terjadi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar adalah malam yang ditetapkan Allah bagi umat Islam. Ada dua peringatan ataupun pengertian mengenai maksud malam tersebut. Pertama, Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Yang kedua, Lailatul Qadar adalah waktu yang ditetapkannya takdir tahunan. Kedua makna ini adalah maksud dari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah waktu penetapan takdir sebagaimana disebutkan dalam ayat fiha yufraku kullu amrin hakim, yang artinya pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Quran surah Ad-Dukhan ayat 4. Qatadah berkata, yang dimaksud adalah pada malam Lailatul Qadar ditetapkan takdir tahunan. Jami'ul bayan ta'wil ayil Quran. Kapan Lailatul Qadar terjadi? Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 2020 dan Muslim nomor 1169. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah semangat dan bersungguh-sungguhlah mencari Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir. Terjadinya Lailatul Qadar di malam-malam ganjil lebih memungkinkan daripada malam-malam genap. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 2017. Kapan tanggal pasti Lailatul Qadar terjadi? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah telah menyebutkan 40-an pendapat ulama dalam masalah ini. Namun pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat yang ada adalah Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ganjil dari 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, dan waktunya berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Mungkin pada tahun tertentu terjadi pada malam ke-27, atau mungkin juga pada tahun yang berikutnya terjadi pada malam ke-25. Itu semua tergantung kehendak dan hikmah Allah Ta'ala. Hal ini dikuatkan oleh sabda Nabi Muhammad SAW, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan pada 9, 7, dan 5 malam terakhir. Hadis riwayat Bukhari nomor 2021. Para ulama mengatakan bahwa hikmah Allah menyembunyikan pengetahuan tanggal pastinya terjadi Lailatul Qadar adalah agar orang-orang kaum muslimin bersemangat untuk mencarinya. Hal ini berbeda jika Lailatul Qadar sudah pasti ataupun sudah ditentukan tanggalnya. Justru malah membuat orang-orang malas melaksanakan amalan-amalan pada bulan suci Ramadan. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar
Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, ada beberapa dalil yang membicarakan tanda-tanda Lailatul Qadar, namun itu semua tidaklah nampak kecuali setelah malam tersebut berlalu. Fathul Bari 260. Di antara yang menjadi dalil perkataan beliau di atas adalah hadis dari Ubay bin Ka'ab. Ia berkata, malam itu adalah malam yang cerah, yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan. Dan tanda-tandanya ialah pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. Hadis riwayat Muslim nomor 762. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan, tidak begitu panas juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan. Hadis riwayat At-Tayalisi dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Jika demikian, maka tidak perlu mencari tanda Lailatul Qadar, karena kebanyakan tanda yang ada muncul setelah malam itu terjadi. Yang mesti dilakukan adalah memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Niscaya akan mendapatkan malam penuh kemuliaan. Alhamdulillah, jangan hanya memilih malam ganjil saja, karena malam Lailatul Qadar bisa jadi di malam genap. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa sepantasnya bagi seorang muslim untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, karena keseluruhan malam 10 hari terakhir bisa teranggap ganjil jika yang dijadikan standar perhitungan adalah dari awal dan akhir bulan Ramadan. Jika dihitung dari awal bulan Ramadan, malam ke-21, 23 ataupun malam ganjil lainnya, maka sebagaimana yang kita hitung, jika dihitung dari Ramadan yang tersisa, maka bisa jadi malam genap itulah yang dikatakan ganjil. Dalam hadis datang dengan lafaz, carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Bisa jadi Lailatul Qadar ada pada 9 hari yang tersisa, bisa jadi ada pada 7 hari yang tersisa, bisa jadi pula pada 5 hari yang tersisa. Hadis riwayat Bukhari nomor 2021. Jika bulan Ramadan 30 hari, maka kalau menghitung 9 malam yang tersisa, maka dimulai dari malam ke-22. Malam Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-24, sedangkan 5 malam yang tersisa berarti Lailatul Qadar pada malam ke-26 dan seterusnya. Semoga Allah memudahkan kita bersemangat dalam beribadah, mengisi amalan-amalan pada bulan suci Ramadan ini. Semoga mendapatkan kemuliaan dan keberkahan di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini, dan semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dikuatkan iman dan istiqomah dalam beribadah dan mengamalkannya di kehidupan kita sehari-harinya. Dan semoga dengan keberkahan bulan suci Ramadan ini kita bisa disampaikan dengan bulan suci Ramadan yang selanjutnya. Baiklah, begitu saja dari saya. Semoga apa-apa yang dibacakan ataupun yang disampaikan pada pagi hari ini mendapatkan suatu hikmah ataupun keberkahan ataupun sebagai renungan kita untuk mempelajari kehidupan kita yang sudah lalu, yang saat ini sedang kita laksanakan, dan apa yang harus kita tuju selanjutnya. Semoga apa-apa yang kita amalkan mendapatkan suatu keberkahan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk menutup majelis ta'lim subuh pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsir. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.